warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi bersama kita dalam acara Bincang Santai atau Bincang Jilid 1 dengan periode 2024-2025. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan, nama saya Faizalita Sara. Saya sebagai MC yang akan memandu teman-teman semua pada acara Bincang kali ini. Nah, aku sudah bersama narasumber kita nih. Beliau merupakan seorang guru yang mengajar mata pelajaran bahasa Inggris dan juga sebagai kepala perpustakaan SMA Negeri 18 Jakarta loh. Di sini kita akan membahas hal yang mungkin tidak asing lagi di kalangan kita, yaitu topik mengenai prestasi di era digital dan modernisasi. Yang seperti kita tahu ya, salah satu perangkat digital adalah gadget. Gadget merupakan salah satu perangkat digital yang membuat penggunanya tertarik dan merasa penasaran untuk memainkannya, sehingga memungkinkan berdampak kepada kontrol impuls terhadap diri seseorang. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita berkenalan dulu dengan narasumber yang akan berbincang dengan kita kali ini. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu, Miss? Halo semuanya, nama saya Yuniati, biasanya dipanggil dengan Miss Yun. Kebetulan saya mengajar bahasa Inggris. Sudah Kak? Oke, baik. Seperti yang sudah dijelaskan mengenai topik prestasi di era digital dan modernisasi, kita langsung masuk saja ke pertanyaan pertama ya, Miss. Boleh. Dari adanya prestasi di era digital ini, menurut Miss, bagaimana media sosial lebih banyak membantu atau justru malah menjadi tekanan dalam mencapai prestasi bagi siswa-siswi? Media sosial memiliki dua pengaruh dalam mencapai prestasi siswa. Di satu sisi, media sosial bisa menjadi alat yang sangat membantu. Banyak siswa menggunakan platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn untuk mengakses materi pembelajaran, mencari inspirasi, dan berjejaring dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Media sosial juga memberikan mereka peluang yang menunjukkan prestasi mereka kepada dunia, mencari apresiasi, dan juga bahkan peluang kerjasama dan beasiswa dengan institusi pendidikan dan juga perusahaan. Namun, di sisi lain, media sosial juga menjadi tekanan bagi siswa. Banyak dari mereka yang merasa harus selalu menampilkan versi terbaik dari diri mereka, membandingkan diri dengan orang lain, seperti merasa cemas, tidak mendapatkan pengakuan dengan like atau komentar. Tekanan ini bisa berdampak pada kesehatan mental dan juga mengganggu fokus mereka dalam belajar. Jadi, menurut saya, penting bagi siswa untuk menggunakan platform media sosial secara bijak. Mereka perlu memahami bagaimana memanfaatkan media sosial untuk mendukung prestasi agar tidak terjebak dengan tekanan sosial yang berlebihan. Dukungan dari guru dan orang tua tentunya diperlukan untuk media sosial agar tetap menjadi alat yang positif dalam perkembangan akademik dan juga pribadi mereka. Oke, berarti intinya gadget ini atau tempat digital ini bisa membantu siswa-siswi. Namun terdapat dua sisi ya, kayak sisi positifnya atau sisi negatifnya. Di mana sisi positifnya ini bisa membantu siswa-siswi buat mereka mencari informasi-informasi lomba gitu ya. Betul. Ya, dan kalau untuk sisi negatifnya seperti mereka bisa menimbulkan rasa tekanan, tentunya kayak membandingkan diri mereka dengan orang lain. Betul. Oke, baik. Lanjut ya, Miss, ke pertanyaan kedua. Bagaimana pendapat Miss bahwasannya teknologi membantu individu mencapai prestasi yang lebih cepat dan efisien? Ya, menurut saya teknologi itu memang memainkan peran yang sangat besar dalam membantu pencapaian prestasi yang tadi ya. Lebih cepat dan efisien tentunya dengan teknologi. Dengan adanya teknologi, akses terhadap informasi dalam pembelajaran lebih jauh lebih cepat dan lebih mudah. Siswa dapat mengakses berbagai sumber belajar seperti online, mulai dari video edukatif, e-book, jurnal penelitian, hingga sampai kursus daring yang mempercepat pemahaman mereka terhadap suatu materi. Selain itu, teknologi juga memungkinkan individu untuk belajar lebih interaktif ya. Banyak sekali video simulasi, aplikasi, dan juga pembelajaran yang bisa menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Dari segi efisiensi banyak banget seperti contoh Google Calendar, Notes atau Notion atau Trello yang memungkinkan mereka jadi memudahkan untuk merancang jadwal belajar, mengatur deadline tugas, dan juga penjelasan buatan seperti AI, kamu tahu kan? Yaitu dapat membantu seperti memahami konsep yang sulit atau menerjemahkan bahasa asing dan menjelaskan materi yang kompleks jadi menjadi lebih sederhana gitu ya, dan juga bisa membuat lebih instan pekerjaannya, lebih cepat banget kan, hitungan detik langsung selesai. Namun demikian, teknologi juga memberikan banyak keuntungan. Di sisi lain, selain memberikan keuntungan,
juga tetap nih dibutuhkan kedisiplinan Kak. Kedisiplinan untuk mengatur juga distraksinya, karena pasti banyak dong distraksinya. Iya, benar sih. Nah, jadi teknologi itu bisa menjadi pedang bermata dua jika tidak digunakan dengan bijak. Oleh karena itu, peran guru dan orang tua untuk pembimbingan teknologi ini sangat dibutuhkan. Jadi, alat yang mendukung prestasi, bukan hanya menghambat karena distraksi. Seperti itu. Oke, berarti emang intinya tuh teknologi ini emang bekerja secara cepat ya. Namun kita juga harus menggunakan secara bijak biar nggak yang dilakukan ini sia-sia ataupun kayak biar yang Karena dilakukan distraksi ini banyak Kak, iya, media benar. sosial dan style hiburannya banyak. Iya, jadi kayak biar nggak sembarangan lah gitu kita gunakan dengan bijak. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira dari misi ini sendiri ada tidak kisah bahkan tips yang bisa mendorong siswa-siswi untuk sukses meraih prestasinya di era digital dan modernisasi ini? Kisah inspiratif ya Kak tadi. Iya, betul. Kalau kisah inspiratif sih mungkin saya ambil contoh satu dari sisi SMA Negeri 8 ya Kak, dari sekolah kita sendiri ya. Iya, tuh, bagus. Mungkin kalian kenal nggak Kak sama ketua MPK yang tahun lalu? Ini ya. Nggak kenal ya? Nanti saya kenalin deh. Kak Gendis ya. Kak Gendis ya. Kamu tahu nggak Kak Gendis dapat apa? Ya, sebelumnya beliau dapat juara dari yang perlombaan di IPB itu ya kalau nggak salah. Nah betul sekali. Jadi dia tuh dapat golden ticket loh Kak. Golden Iya, ticket keren satu banget. tiket. Jadi udah pasti banget nih. Alhamdulillah banget. The first time-nya si SMA kita SMA 108 itu dapat satu siswa ya, ketua MPK kita sendiri itu Kak Gendis mendapatkan tiket golden apa ya? Satu Iya. golden ticket ya. Ya Allah belibet saya. Satu Nah, golden ticket untuk mendapatkan di universitas di IPB ya Kak? Iya. Di Ya, IPB. Nah itu saya selidiki tanya sama Kak Gendis juga bahwa dia juga memanfaatkan teknologi ini. Jadi katanya nggak sengaja nih dia scroll TikTok itu dapat informasi bahwa dapat nih bisa dapat peluang untuk mendapatkan satu tiket meraih golden ticket itu Kak. Memang sih perjuangan sangat besar banget ya. Iya. Dia saya tanya, wah banyak nih perjuangannya, tapi alhamdulillah free banget dan dia dapat kayak banyak banget ilmu pengetahuannya juga dan ada project juga yang harus dikerjakan dan alhamdulillah lulus Kak dari sekian ribu ya Kak. Nah, itu emang udah keren banget sih, Miss. Untuk tipsnya ya, mungkin kalau untuk tipsnya bisa memanfaatkan teknologi belajar ya seperti tadi Kak, banyak banget yang kadang siswa itu nggak tahu gitu. Jadi TikToknya itu di settingnya mungkin ya hanya sehiburan biasa. Padahal banyak banget dari TikTok itu, contohnya saya sendiri itu banyak banget kepake dalam untuk urusan tugas saya dalam mengajar. Aplikasi itu banyak banget kepake dari TikTok Kak. Banyak banget TikTok itu menyediakan tutorial Kak. Tutorial seperti membuat pekerjaan lebih mudah. Banyak sih emang Iya. buat tutorial biasanya Ya, juga banyak ada. juga kok konten-kontennya yang kayak semacam rangkuman pembelajaran. Iya, betul. Bahkan saya kepakai kebantu sekali. Oke, berarti bisa kita simpulkan ya bahwasannya di era digital dan modernisasi ini kita tuh bisa jadi banyak peluang buat kita cari lomba-lomba ya kan biar kita punya prestasi. Terus juga selain itu bisa kita gunakan sebagai buat mencari wawasan yang lebih luas lagi ya. Betul, gitu. Jadi biar teknologi ini tuh contohnya gadget Dimanfaatkan peluang ya, Kak, ya. benar, biar digunakan lebih bijak dan bermanfaat gitu ya, nggak cuma sekedar hiburan. Apalagi dari kisah inspiratif Kak Gendis barusan ya, itu keren banget bagi aku sih. Baiklah teman-teman, itu semua adalah obrolan kita pada bincang kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih ya Miss atas penyampaian barusan, itu keren banget sih. Ya, Terima kasih juga sampai atas berjumpa. kesempatannya. Sampai berjumpa di bincang selanjutnya ya. Dadah.